City Freedom, Happy Sunday and Happy New Year 2022. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah maupun secara online dan juga onsite. Di tahun yang baru ini, kami memiliki tema baru yaitu Undefeated. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu luar biasa sampai di penghujung tahun nanti. Dan selamat datang kembali saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite. Kami masih mentaati protokol kesehatan sesuai dengan informasi dari pemerintah, tentunya dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Sebelum kita mulai beribadah, saya ingin memberikan beberapa informasi, yaitu ibadah Next Gen dimulai dari Kids, Kinder, dan juga Toddlers yang dimulai pada pukul 9 pagi untuk Kids, Kinder dan Toddlers di jam 10 pagi. Untuk Teens dan Youth, kami sudah melakukan ibadah secara hybrid dan dimulai pada pukul 10.30. Informasi selanjutnya, kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam komunitas, City Freedom memiliki home base di mana Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh dan juga sharing dalam sebuah komunitas, di mana bisa mengikuti sesuai dengan wilayah ataupun profesi. Berikut list home base yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer melalui rekening BCA di gambar ini ataupun men-scan barcode yang ada di gambar ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi ibadah akan kita mulai. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite untuk mematikan handphone atau mengubahnya menjadi mode silent untuk kelancaran ibadah kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, pastikan duduk nyaman and let's enjoy the worship. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai sesi Praise and Worship ini, saya ingin kita sama-sama menyelaraskan pemahaman kita tentang Praise and Worship. Yang pertama, Praise and Worship bukan soal lagu cepat dan lagu pelan ya. Dan juga Praise and Worship itu bukanlah sebuah momentum kita menunggu khotbah atau menunggu sermon. Melainkan Praise and Worship itu sendiri adalah sebuah bentuk selebrasi. Kita merayakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu, dari Senin sampai Sabtu, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Hari Minggu ini adalah waktunya kita selebrasi, kita merayakan kebaikan Tuhan, dan kita mengucap syukur atas semua yang Dia berikan sepanjang minggu. Lalu yang kedua, Praise and Worship itu adalah sebuah bentuk hubungan. Kenapa hubungan? Karena dalam bahasa asli dari worship di bahasa ini adalah proskuneo, yang artinya mencium wajah Tuhan. Kita nggak mungkin mencium seseorang yang kita tidak punya hubungan. Sehingga buat saya pribadi, Praise and Worship adalah bentuk kita mengekspresikan cinta kita sama Tuhan yang begitu baik sama kita. Sehingga karena itu adalah ekspresi cinta kasih, nggak perlu disuruh kapan harus berdiri, kapan harus melompat, kapan harus mengangkat tangan. Semua kita lakukan sebagai bentuk ekspresi cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu baik dan mengasihi kita. So, mari kita memulai dan kita praise and worship sama-sama. Kita berikan penyembahan terbaik kita berikan sorak-sorai terbaik kita buat Tuhan. Bukan hanya karena Dia baik, tapi karena Dia layak. Let's worship. Halo semua, apa kabar? Selamat hari Minggu, semua baik-baik, amin? Amin. Oke, saya undang saudara semua bangkit berdiri, kami mau baca ayat dari Mazmur 96, ayat 4 sampai 6. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami datang kepadamu
Kami tahu Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan. Sebab itu gak ada pemberian dari kami yang bisa menggantikan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah milik Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau deklarasikan seluruh kehidupan kami cuma buat Tuhan. Dan memang itu hanya buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti, tiada seperti-Mu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh
to your name. Oh Lord, for your name is great. And greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. So I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari.
kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi ku katakan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau tiada yang lain.
tak tergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau abadi hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Walau bumi berguncang, Kau tetap Allah yang setia. Walau bumi berguncang, Engkau tetap Allah yang setia. Ku naikkan syukurku untukmu, ku naikkan syukurku kepadamu, sebab Engkau Allah yang tetap, Engkau Allah yang
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami bisa berada di tempat ini sebagaimana kami ada. Sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Berkati kami, jadikan kami murid-murid yang mau mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan buat tim worship. Oke. Baru kelihatan. Oke ya. Last week saya bicara soal life without walls. Hari ini saya mau bicara soal life without giants. Oke. Yuk sama-sama buka Alkitab di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Nanti kita akan lompat ke 45. Oke. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau.
Nah, sebelum saya lanjut ke ayat 45 begini. Ini penting banget kita ngerti ini cerita ya. Dalam perjalanan kita ikut Yesus pasti ada Saul yang mencoba membuat kita berhenti melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan ada Goliat. Dan ada Goliat raksasa yang akan mencoba melemahkan kita. Jadi akan ada dua orang ini. Ada orang yang berkata kepada kita bahwa kamu gak bisa. Ada orang yang bilang sama kita bahwa gini, itu tidak mungkin. Ya kan? Nah, sebagai orang percaya kita mesti tahu gimana kita mau deal dengan dua faktor ini. Nah, ayat 45 dikatakan begini, loncat ke ayat 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Lihat nih, Daud bikin begini, dia sedang declaring dia punya desired outcome. Hasil yang dia mau dia lagi declare gitu loh. Saudara mesti tahu begini, bukan pendeta yang suara nubuatan pertama di hidup kita itu bukan pendeta mestinya. Mestinya kita. Tuhan udah kasih kuasa sama kita kok. Kita berbicara sesuai dengan kuasa yang Tuhan kasih sama kita kan. Nah lanjut, dia bilang gini, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, tadi saya bilang minggu lalu kita bicara soal life without walls, ya kan? The wall still come down. Tembok dalam hidup kita pasti akan runtuh. Nah, hari ini saya mau share soal life without giant. Sedikit balik ke minggu lalu buat yang nggak ada di sini minggu lalu. Jadi ini bicara soal tembok Yeriko minggu lalu. Jadi 40 tahun sebelum tembok Yeriko itu runtuh, adalah satu percobaan pertama bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Musa utus 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi waktu itu mereka gagal, ya kan? Karena kenapa? Mereka melihat janji Tuhan di depan mata dan mereka bilang itu jahat. Secara nggak langsung mereka bilang itu jahat. They saw the promise, apa yang Tuhan sudah kasih sama mereka, dan mereka bilang itu evil. Ya, mereka mengucapkan, bukan ucapan berkat di situ, malah mereka kutukin, ya kan? Mereka merasa nggak ada kemungkinan masuk ke situ, ya kan? Mereka berkata gini, tanah itu kota-kotanya berkubu. Jadi tanah itu ada berapa banyak kota dalam situ dan semuanya berkubu. Dia bilang temboknya gede-gede. Kota pertama itu Yeriko, kota paling tua di situ tuh Yeriko. Nah, terus yang kedua dia bilang ada raksasa nggak mungkin dikalahin. Terus yang ketiga dia bilang tanahnya makan orangnya sendiri, ya kan. Nah sebenarnya yang menghalangi mereka masuk ke tanah situ apa? Tanah perjanjian apa? Ibrani 3 bilang begini, their unwillingness to trust God. Jadi buat saya gini, evil report is when we have more faith in our enemy than our God. That's evil report. Nah, waktu kita lebih beriman kepada kita punya kondisi, kita punya keadaan sekeliling kita, batasan-batasan jasmani kita, itu evil report. Waktu kita lebih kagum sama apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani, lebih daripada apa yang kita bisa lihat dengan mata rohani kita, itu evil report. Karena gini, waktu Tuhan berkati kita, dia nggak selalu datangnya itu lewat dia lempar satu karung duit di depan sini, enggak. Dia kasih kita kesempatan. Saudara yang kerja pasti tahu lah, berkat Tuhan datang lewat kesempatan-kesempatan. Dan Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, amin. Nah, sometimes kita lihat kesempatan dan kita pikir ini kerjaan. Kita bilang gini, wah repot nih kayak begini nih. Tuhan kasih kesempatan, saudara berdoa minta berkat, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kerjaan.
Itu cara hidup orang merdeka. Kalau cara hidup budak, gampang. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam makanan udah disediain. Itu cara hidup budak. Tapi saudara gak bisa pilih apa yang saudara makan. Nah, gak ada tanah perjanjian tanpa raksasa untuk dikalahin. Jadi raksasa itu sebenarnya gini, punya satu tujuan, bukan untuk, sebenarnya gini, kalau kita bisa lihat ini dengan benar ya, challenges, tantangan itu sebenarnya untuk reveal what inside of us. Seperti apa kita, kualitas kita. Bukan untuk jatuhin kita. Karena Tuhan sudah menang. 2000 tahun lalu Tuhan sudah menang. Jadi kemenangan itu sudah dijamin. Nah, firman Tuhan bilang begini, terlebih besar yang ada dalam kita daripada yang ada di dunia ini. Nah, memang seakan-akan dalam perjalanan akan ada kayak raksasa, ada tembok gitu kan. Tapi gini, tembok aja runtuh. Tembok aja runtuh. Nggak ada yang bisa berdiri di hadapan anak-anak Tuhan waktu kita putusin kita percaya Tuhan lebih daripada keadaan kita. Amin. Nggak ada. Nah, oke. Waktu Daud kalahin Goliat, ada beberapa hal yang terjadi ya. Tuhan angkat dia. Ada namanya financial breakthrough. Kalau saudara baca itu, Saul janjiin yang matiin Goliat itu bisa dapat dikawinin lah sama anaknya, ada berkat lah, dibebasin dari pajak kan, kalau nggak salah kan, ada berapa tuh, ada 3 janji. Nah, waktu kita mau go through the battle, go through the challenges, sebenarnya gini, ada satu berkat yang Tuhan sudah siapin buat kita di ujung sana. Banyak orang Kristen tuh nggak mau, bukan nggak mau, banyak orang Kristen itu nggak bisa grow. Hidupnya kayaknya stuck dalam Tuhan. Karena mereka memutusin untuk ignore their giants. Dia putusin untuk ignore their giants. Ya kan? In fact, some of them berdamai dengan giantsnya. Kayak kita sekarang itu kan ada sebutan apa? Berdamai dengan apa? Dengan COVID. Ya kan? Kayak berdamai gitu kan. Nah, nggak apa-apa juga sih kalau saudara nggak mau bertempur lawan raksasa saudara atau tantangan saudara. Tapi jangan nanti bilang gini, bosannya ikut Tuhan kok begini-begini doang. Saya lihat dari mata kepala sendiri, orang udah kenal Tuhan 20 tahun, hidupnya begitu doang. Nggak ngapa-ngapain ya begitu aja. Karena mereka kayak gini, nggak ada pewahyuan baru, nggak ada pengenalan akan Kristusnya, begitu aja udah. Mereka stuck sama revelation pewahyuan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu nggak ada pewahyuan baru. Akhirnya gini, selama nggak ada pewahyuan baru, selama itu juga kita stuck. Dan waktu kita stuck, kita punya chances untuk kita mulai bosan. Nah, saya percaya gini, kita semua punya raksasa sendiri-sendiri, benar gak? Tantangan saya beda dengan tantangannya Berry, beda dengan tantangannya Billy atau Pak Yosua atau Bayu, beda-beda. Tapi cara kita menang dalam setiap tantangan itu sama sebenarnya. Oke, saya mau bagi ada 3 hal. Yang pertama, kita mesti fix our focus. Fix your focus. Oke, perhatiin ini. Daud bicara ini sama tentara Israel ya. Dia bilang 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencomokkan orang Israel. Ini bilang gini. Selalu bilang gini. Have you seen this guy? Selalu gitu. Lu lihat gak itu orang? Lu dengar gak ini yang ngomong? Ya kan? Semua orang di baris depan tentara Israel ngomong begitu. Artinya apa? Iman mereka ada sama Goliat sebenarnya. Iman mereka tiap kali ada sama Goliat. Dengar gak ini orang ngomong apa? Dengar gak? Karena apa? Goliat keluar tiap pagi, saudara kalau baca nih, dia keluar tiap pagi sama tiap malam. Dia keluar. Ya. Dia keluar, tiap kali dia keluar, dia kutukin bangsa Israel. Karena itu
bangsa Israel apa? Diem aja udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia diem aja, dia lihat itu raksasa tiap pagi keluar, tiap malam keluar. Ya kan? Gini, rasa takut akan melumpuhkan kita. Oke? Dan sangat perlu untuk kita berhati-hati dengan apa yang jadi fokus kita. Sangat penting titik fokus ini. Terlebih dalam musim yang seperti sekarang. Ya kan? Nah, saya mau cerita dikit awal pandemi Maret 2020 ya, 2020. Ya kan? Banyak gereja yang freeze. Begitu lockdown semua diem, udah gak ngapa-ngapain. Begitu bilang gak ada ibadah, gak ada ibadah onsite, semua diem. Gak ngapa-ngapain, semua tiarap semua. Gini ya, saya suka nonton film perang nih. Orang kalau tiarap gak ngapa-ngapain, gak gerak, eventually akan mati. Biasanya begitu, kena tembak juga pasti. Mau kena suwe lah, kena apalah, kejatuhan apalah begitu. Kalau dia tiarap, nggak ngapa-ngapain pasti dia mati. Nah, mungkin kesannya wise, ya kan? Tiarap dulu semua, nggak ngapa-ngapain. Tapi tanpa sadar gini loh, yang kita konsumsi tiap hari, cuman bilang begini, itu virus terus, gitu loh. Itu virus terus, gini loh. Kita freeze, kita kayak lihat itu saya beku, kita nggak ngapa-ngapain, padahal kita lupa itu virus sebenarnya gampang, cuci tangan aja. Benar nggak? Kalau kena artinya kita jorok. Gitu. Yang dulu kan begitu kan, kalau kena ya artinya jorok, gitu nggak cuci tangan atau apa gitu kan. Nah, tapi karena fokus di situ, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kerja takut, mau ngapain takut. Akhirnya apa? Sengsara sendiri kan? Sengsara sendiri. Semua kalau itu hari saya pernah ada satu Zoom, semua pendeta cuma nanya satu, kapan pandemi lewat? Buat saya that's the stupid questions. Itu pertanyaan paling bodoh kalau buat saya. Pusing amat kapan pandemi lewat, I'll do what I can, even in pandemic. Emang kalau mamanya pandemi kita gak mau makan? Enggak kan, masih butuh makan kan, kerja aja. Work from home kan, kerja yang benar dari rumah. Bisa bikin apa, kerjain gitu loh. Jangan diem, kalau udah diem ya repot. Pertanyaannya selalu gini, yang mengganggu saya gini, selama pandemi nih, taruhlah pandemi kelar, do you like what you see or not? Saudara suka gak apa yang saudara lihat? Di hidup saudara apa enggak? Kalau saudara enggak suka, saudara pikir, wah gue enggak suka nih kalau kayak begini habis pandemi kayaknya gue enggak. Ya start do something. Start do something. Nah, kita enggak akan pernah dapetin satu kemenangan dalam roh kalau tiap kali kita bangun yang kita konsumsi itu CNN, Detik.com, Kompas, whatever news outlet. Karena gini, let me tell you something gini loh. Bad news sell. Saudara kalau ngelihat, kita taruhan aja yuk. 80% sampai 90% semua news outlet di dunia ini, dia hanya hidup dari bad news. Karena kalau good news gak ada yang mau nonton. Coba lihat. Sekarang acara reality show di TV atau talk show di TV lebih banyak yang mana yang naikin rating? Acara gosip kan? Nggak tentu benar disikat aja di situ. Acara gosip. Karena bad news sales. Gosip itu sama dengan rating. Nah, lihat Instagram kita carinya yang lambe tura kan. Kadang-kadang hiburan sih lihat kayak begitu kan. Ini orang bego banget sih ngapain sih. Kadang-kadang saya sebenarnya nggak ngerti gitu kan. Ini apa sih ini kayak gini. Ini ada kasus apa sih kayak gini nih. Kita sering banget kayak gitu. Bahkan dulu kalau di gereja kalau kadang-kadang ya cari IG. Habis itu ketawa-ketawa sendiri kan. Nah gini loh. Kalau kita di situ terus kita punya fokus.
tanpa sadar kita sedang serahin diri kita untuk dilemahin. Lemahin dedek bang, gitu kan. Langsung gini taruh lo dan gitu. Baca aja terus gosip gitu kan. Nah, kan bukannya gini loh, bukan berarti harus denial uninformed ya, enggak. Saudara mesti uninformed. Kita mesti tahu what happens in the world. Tapi my point gini loh, jangan tiap kali kita cari, kita otomatis ke situ. Waktu kita ngobrol yang keluarnya bad news. Ya kan, selalu bad news. Berapa orang yang mati, udah tahu death rate hari ini belum? Berapa banyak yang udah kena? Saudara saya mau kasih tahu ya, jarang ada berita yang bilang berapa yang sembuh. Coba lihat, coba cari. Dari zaman dulu dah saya perhatiin dah kalau mau bicara COVID yang running text di bawah, yang sembuh mana? Yang mati doang yang dikabarin. Yang mati doang. Karena itu laku. Jangan obses di situ. Nah, kalau kita obses di situ, hidupmu akan terus khawatir. Itu udah pasti. Nggak perlu jadi orang jenius untuk tahu itu. And then you cannot sleep, mulai nggak bisa tidur. Jujur, saya juga dulu susah tidur. Tapi sejak naik sepeda saya bisa tidur. Enggak, bukan. Jadi sekarang saya kalau mau tidur gampang. Nonton Netflix. Nonton Netflix 5 menit Netflixnya nonton saya. Saya tidur. Habis itu kadang-kadang lihat sambil ngomong gini. Lu kalau mau tidur matiin kek gitu kan. Udah langsung, udah gini, wah udah ngantuk nih gue. Taruh tidur langsung. Kita gak bisa tidur karena apa? Kita selalu consume sama bad news. Yang kita obses gini, have you seen the giant? Have you heard the giant? Nah, dalam bahasa aslinya tentara Israel itu panggil Goliat itu raksasa. Dia sebut ini makhluk raksasa. Perhatiin Daud panggil dia apa? Daud gak pernah panggil dia raksasa, gak pernah panggil nama. Gak pernah dia panggil namanya Goliat. Daud panggil Goliat itu sebagai orang Filistin yang tidak apa? Tidak bersunat. Selama 40 hari Israel cuma lihat keunggulannya, kebesarannya Goliat. Daud lihat dia punya kelemahan. Nah, kenapa sih saya bilang nggak bersunat itu kelemahan? 1 Samuel 17 ayat 26b. Itu baca nih Daud ngomong ini. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani menjeremuhkan barisan daripada Allah yang hidup. Sunat adalah tanda perjanjian Tuhan dengan umatnya. Jadi Daud sedang bilang begini, ya mungkin itu orang gede gitu. Kayak Lukas lah lawan Otes gitu ya. Di sini kayak Goliat dia. Makanya kasihan kalau singernya kecil-kecil. Memang dia gede, memang dia skillful. Tapi Daud tahu begini. Bahwa dia ada di pihaknya Tuhan. Dia ada di pihaknya Tuhan. Ya. Nah, dia punya backing dari sorga. Itu penting. Itu satu advantage yang mutlak. Gini, covenant with God is far more important than skills, than money, or everything yang dunia ini bisa kasih sama saudara. Dan Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian. Dia yang berjanji, dia akan selalu tepati dia punya janji. 2 Korintus 4 ayat 4 ayat 18 berkata begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita gak bisa pilih apa yang lewat di depan mata kita, gak bisa pilih. Tapi kita bisa pilih kita mau fokus di mana. Ya kan? Nah hari ini saya mau gini. Buat kita yang puasa, hari ini puasa ya. Tadi sempat terganggu saya sama pop mie di depan. Baunya, aduh. Gak suka pop mie ya? Kesian deh lu. Jadi yang puasa nih, yuk kita recenter our life in Christ coba. Reframing kita punya hidup dalam Kristus. Penuhi kita punya hidup sama yang apa yang benar-benar penting. Yang gak penting-penting gak usah diurusin. Gitu loh. Yang kedua, yang pertama tadi fix your focus. Yang kedua,
Remember God's faithfulness. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kekuatan kita sebagai orang percaya itu bukan terletak di masa depan. Kekuatan kita itu sebagai orang percaya adalah gini, waktu kita ingat ke belakang dan kita lihat apa yang Tuhan sudah bikin buat kita. Karena gini, apa yang kita ingat kita akan ulangi, kita akan bikin. Apa yang gak ingat pasti kita gak bikin, orang gak ingat, ya kan? Apa yang kita ingat kita bisa ulangi terus. Nah, Daud berkata kepada Saul nih gini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Dia ceritain semua, dia hajar singa, dia hajar beruang. Itu set up satu landasan buat dia untuk dia bilang begini, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu dan orang Filistin yang tidak berusaha itu ia akan sama seperti sama salah satu daripada binatang itu. Apa yang Tuhan bikin sama dia jadi landasan buat dia untuk dia maju. Nah, ini Daud sedang ingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia. Ini pertama kali Daud cerita dia bunuh beruang sama dia bunuh singa. Cerita-cerita sebelumnya gak ada, saudara boleh baca. Waktu dia lawan Goliat, ini yang dia baca. Nah, waktu kita gak punya iman untuk melangkah ke depan, you gotta look back for a moment. Waktu saudara lihat seakan-akan tantangan itu gede banget, lihat ke belakang. Tuhan sudah bikin apa buat saudara? Nah, if he did it before, he can do it again. Amin. Nah, saya mau challenge gini loh, kita semua. Yang tadi pertama, reframing our life in Christ. Yang kedua, coba start satu jurnal. Saya ngerti sih, mungkin ada beberapa di sini yang sudah punya prayer list, ya kan? Prayer list, goal list. Awal tahun kan? Awal tahun, goal list gitu kan. Saya mau kurus gitu kan. Misalnya, saya mau kurus. By the way udah agak longgar. Jadi goal list. Nah, saya challenge kita gini, punya testimony list. Coba bikin satu daftar kesaksian. Mungkin 10 hal yang pernah Tuhan bikin buat kita. Nah, kenapa penting? Wahyu 12 ayat 11a bilang begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Belajar bersaksi. Orang bilang begini, saya perlu nih pelajaran bagaimana menginjil 101. Gampang, injil itu sebenarnya sama kayak, saya mau tanya dulu, yang suka makan Kentucky siapa? Kentucky? Jujur lah, come on. Mas cuma segini, wah itu kan di dalam tuh. Nah, suka makan Kentucky kan? Suka makan Kentucky. Nah, kalau ketemu sama orang yang gak suka makan Kentucky bilangnya apa? Coba, bilangnya apa? Enak banget Kentucky. Iya kan? Bilang gitu kan, enak banget Kentucky. Lu mesti lihat, Kentucky itu ya, kalau dibelah gitu kan. Gue lagi bayangin Yosa gitu kan. Dia belah gitu, kalau iklannya Yosa itu. Gue sih kalau lihat Yosa makan Kentucky sih gue lapar di sini langsung gitu kan. dia buka gitu kan, asapnya keluar. Terus lihat dia punya kulit. Ini gue membawa diri sendiri dalam pencobaan. Tapi gak apa-apa, jam 12 nanti buka. Jadi dia buka gitu kan. Cerita kayak gitu kan. Sama kesaksian juga begitu bos. Nggak usah macam-macam, bilang Tuhan itu baik. Baiknya kayak kenapa? Cerita aja. Cerita aja, nggak usah jelek-jelekin agama orang lain atau yang mana. Cerita aja Tuhan baik buat kita kayak apa. Orang nggak perlu offended. Ya kan? Nah. One day gini. Kesaksian itu akan jadi suatu, apa ya, jadi motivasi tersendiri buat kita punya anak-anak. Yosua 4 ayat 4-6 bilang gini. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, ini waktu bangsa Israel mau seberang sungai Yordan. Menyeberanglah di depan tabut Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi apa? Tanda
di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Saudara gini, anak-anak itu gak akan selalu ikut kita ngomong apa. Tapi dia akan selalu tiru apa yang kita bikin. One day dia akan nanya gini, loh waktu itu hari mama nangis-nangis kenapa? Lagi nyembah nangis-nangis, lagi nyanyi nangis-nangis kenapa? And you get to tell them the story. Saudara bisa bilang, Tuhan tolong kita. Saudara bisa kasih cerita ke mereka. Dan itu akan set up satu dasar untuk mereka kena percaya Tuhan. Nah, saya mau challenge kita gini. Yuk, bangun altar. Bangun place of worship. Mau dimanapun, mau di mobil kek, mau di kantor kek. Saudara pergi gini. Saya tuh paling seneng kalau naik mobil pas macet. I get to play a lot of songs di saya punya playlist. Saya bisa enjoy aja di mobil. Ini tahun 2022. Saudara kalau melakukan ini, start do this, saudara akan lihat bagaimana Tuhan deal sama tantangan dalam hidup saudara. Amin. Poin nomor 3. Tadi yang pertama fix your focus, yang kedua remember the goodness of God, yang ketiga declare the promise. Declare the promise. Saya minta tim musik boleh naik. Declare the promise. Jadi selama 40 hari 40 malam cuman suaranya Goliat yang kedengaran di campnya bangsa Israel. Goliat adalah begini, hal-hal yang mendominasi pikiran kita. Hal-hal yang buruk yang ada di pikiran kita. Waktu kita bangun, itu hal kepikiran. Waktu tidur, kepikiran lagi. Ya kan? Selama 40 hari, 40 malam, Goliat punya tantangan ke Israel itu sama. Kata-katanya sama. Sama aja. Ya kan? Sama. Nah, saudara mesti tahu bahwa musuh tahu sekali gimana bicara sama kita untuk melemahin kita. Nah, hal yang pertama didengar bangsa Israel pertama apa? Goliat. Hal terakhir yang didengar Goliat juga. Nah, jadi waktu Daud melangkah menghadapi Goliat, yang pertama dia lakukan apa? Kalau baca, dia nggak langsung lempar batu. Pertama kali dia maju ke Goliat, dia bicara. Dia declare. Ya kan? Dia ganti narasinya. Saudara gini, kadang-kadang orang gini, ada satu definisi kebenaran itu apa sih? Waktu saudara dengar hal yang sama selama 40 hari itu jadi kebenaran buat saudara. Percaya apa enggak? Kalau 40 hari saudara ketemu orang dibilangin kamu gendut, kamu pendek, kamu jelek. Selama 40 hari saudara akan tahu bahwa saudara akan rasa bahwa itu kebenaran buat saudara. Goliat bikin ini. Jadi semua yang dikatakan Daud itu yang dilempar ke Goliat, dia itu kayak balikin ke Goliat apa yang Goliat ngomong ke bangsa Israel. Dia balikin. Nah, kita mesti belajar gini. Kalau kita dalam kekurangan, speaks provision. Waktu kita sakit, speaks healing. Amin. Waktu kita gini loh. Saudara gak bisa gini, kita sakit, oh iya emang gua sakit. And then saudara tinggal di situ. You will never see your wall come down dengan cara kayak begitu. You will never see your giant be defeated in that way. Gak akan. Raksasa itu cuma bisa bicara. Karena dia seperti singa yang cuman mengaum, yang mengelilingi kita. Saudara mesti tahu itu. Tapi dia konsisten. Anak Tuhan gak konsisten. Kita mesti konsisten. Bicara A terus.
sampai kejadian. Jangan capek perkatakan firman Tuhan. Jangan cuma jago declaring the problem. Declaring the promise is far more important. Nah, jangan jadi orang yang ketemu problem di setiap solusi. Jadi orang yang ketemu solusi di setiap problem. Nah, kadang gini, kita nggak tahu kita mesti mulai dari mana, ya kan? Makanya di sini pengenalan akan firman Tuhan jadi penting. Yohanes 8 berkata gini, you shall know the truth and the truth shall set you free. Nah, saya pernah jelasin di sini bahwa know dalam bahasa Greeknya adalah ginosko, having relationship with. Kalau saudara punya hubungan sama yang namanya firman Tuhan, itu akan membebaskan kita. Dalam bahasa Inggris ini ada Yohanes 8 ayat 31 kan dia bilang begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. If you hold my teaching. Tuhan bilang begitu. Kita nggak bisa mengerti apa-apa tanpa kita rajin merenungkan. Kita cuma jago hafal. Kita cuma jago quote. Ya kan? Kita nggak bisa bangun hubungan sama firman Tuhan tanpa kita belajar prioritasin firman Tuhan. Kemenangan Daud saudara pikir waktu dia lempar batu? Enggak. Kemenangan Daud sudah jadi waktu dia perkatakan firman Tuhan itu. Itu sudah, dia sudah menang di situ. Goliat nggak bisa balas apa-apa. Dia diem. Yuk, saya mau ajak gini loh. Selama sisa hari puasa kita sama-sama, yuk perkatakan firman Tuhan. Fix our focus, speak our testimonies, ingat kebaikan Tuhan. Dan belajar untuk declaring the promise of God dalam hidup kita. Karena saya percaya gini, waktu kita melakukan hal ini, your life will eventually begin to follow the direction of our focus. Hidup kita akan mulai, waktu kita berkatakan ini, hidup kita akan mulai mengikuti kemana fokus kita. Dan kita akan mulai mengulangi apa yang kita sudah ingat. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, you find strength di situ. Dan hidup kita akan mulai sync, mulai berjalan sejajar dengan apa yang kita declare. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kalau hari ini mungkin ada dari antara saudara mungkin yang hadir atau mungkin yang di online, di Instagram, feel like saudara belum ada hubungan dengan Yesus, saudara pengen terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Mungkin ada yang di sini atau ada yang di online. Saudara boleh ikut, saya akan pimpin satu doa sangat singkat. Tapi saya percaya itu adalah satu langkah awal saudara untuk berjalan bersama Kristus. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati buat aku. Aku orang berdosa. Aku mau undang Engkau masuk dalam hidupku. Aku mau hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Mulai hari ini jadi Tuhan, Raja dan Juru Selamatku. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and yes, you are, Jesus. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me. Even when the mountains tremble, even
storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. And anchor, you're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the mountains trembles, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never. Even when the mountains trembles, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you are my anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you are my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita? Lebih lagi. Wow. Nah, sebelum kita tutup, saya mau bersaksi dulu. Minggu lalu kan ada tembok jatuh kan? Masih ingat tembok jatuh? Kalau bahasa saya tuh yang simpel-simpel aja. Saya lagi dengerin Michael khotbah, saya ketawa aja. Apaan tembok jatuh, saya bilang. Jadi jembatan, saya bilang. Ternyata dalam pekerjaan saya terjadi. Terjadi luar biasa. Jadi saya mau katakan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, begitu. Ya. Soalnya kalau saya ceritain panjang. Tapi satu hal saya percaya, setiap kita akan mengalami. Dan hari ini giant-giant kita juga akan jatuh semua. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami bawa berkat-Mu. Biarlah kasih karunia menyertai kami semua. Damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar saya ada pengumuman sedikit sebelum dibubarkan. Pada tanggal 27 Januari 2022 kami akan mengadakan worship night. Boleh ada tayangannya nggak Jos? Nggak ada ya? Oke. 27 Januari 2022 hari Kamis jam 7
di tempat ini akan ada worship night. Siapapun boleh gabung, siapapun boleh daftar. Nanti mau lihat informasi selanjutnya bisa di Instagram gereja kita di C3 Freedom. Dan selanjutnya adalah saya mau bertanya apakah di antara saudara-saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Kalau boleh angkat tangan supaya saudara-saudara saya boleh menyambutnya. Oh luar biasa. Boleh dikasih salam. Nah mantap. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu gak apa-apa. Oke terima kasih. Sekian info dari saya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa. Bila roh Allah ada. Greater is he.